warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Niluh Madari Swaryani dari kelas 1 ADN Pasar, jurusan Pendidikan Agama dengan NIM 211011159. Ini saya akan membahas tentang moderasi beragama. Dengan tema pentingnya paham moderasi beragama. Konsep moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai sebuah cara pandang atau perspektif dalam beragama. Karena hal ini dapat berdampak secara langsung pada lingkungan hidup manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Indonesia tercinta adalah negara yang sangat luas dengan ribuan pulau yang terbentang dari ujung Aceh hingga ujung Papua. Memiliki luas area sekitar 1,919 juta kilometer persegi dengan populasi sebanyak 273,5 juta jiwa. Tentu di Indonesia adalah negara yang majemuk, di mana sangat banyak sekali keanekaragaman yang ada di Indonesia sendiri. Mulai dari suku, bahasa, agama, budaya, atau adat istiadat. Pun beberapa agama yang diakui secara resmi di Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Indonesia dengan banyaknya keanekaragaman yang ada di dalamnya mulai dari suku, bahasa, agama, budaya, dan adat istiadat diharapkan dapat menjadikan perbedaan tersebut menjadi sebuah titik awal persatuan yang sesungguhnya. Hal itu dapat dilihat dari semboyan negara kita, negara Indonesia sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang diterjemahkan menjadi beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan moderasi beragama itu sendiri, di mana hal ini menjadi solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun kehidupan secara keseluruhan. Toleransi, cinta kasih mewujudkan harmonis. Sehingga adanya paham moderasi beragama dapat menjadi sebuah titik awal timbulnya rasa toleransi yang tinggi dan cinta kasih antar sesama makhluk hidup dan antar agama tentunya. Dan juga dapat menjalin kesadaran untuk kita semua menjadi satu kesatuan dalam keharmonisan. Sehingga dapat menyelaraskan semua agama memiliki rasa saling hormat menghormati antar agama tanpa adanya perbedaan. Jadi, paham akan tujuan moderasi beragama sangatlah penting. Dalam perkembangan zaman, tentu hal ini merupakan kunci dari adanya rasa tenggang rasa yang tinggi dan saling hormat menghormati perbedaan yang ada. Utamanya saling hormat menghormati dalam agama. Mencegah tindakan rasisme dan diskriminasi antar golongan dan dapat membentuk karakter anak bangsa yang harmonis dan rukun terutamanya di Indonesia sendiri. Di mana Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman dari berbagai aspek. Sehingga dengan itu, moderasi beragama sangatlah penting dilakukan dan diterapkan dan juga dipahami karena merupakan kunci dan bekal awal dari tercapainya tujuan bersama, yaitu kerukunan dan keharmonisan. Salam toleransi,
Mau tahu arti toleransi? Dalam berbangsa kita sama, tapi dalam beragama kita tetap berbeda, tak bisa menyamakan dan tak bisa disamakan. Begitulah toleransi. Mat Ali. Di sini saya akan menambahkan salah satu kasus intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus ini saya cari di media sosial dari bbc.com News Indonesia. Kasusnya antara lain pembangunan gereja dan pura masih kerap ditolak. Pemerintah klaim angka kerukunan umat beragama Indonesia tinggi. Ini merupakan salah satu kasus intoleransi yang ada di Indonesia, karena di mana saat gereja dan pura itu ditolak dan pemerintah itu mengklaim umat beragama itu sudah tinggi kerukunannya, itu merupakan salah satu hal yang bisa diragukan oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Dipetik dari sini, sejumlah pihak yang mengatakan masih menuntut hak untuk beribadah di lokasi layak adalah dari Gereja Kristen Indonesia GKI Yasmin Bogor, Jawa Barat. Sudah 7 tahun puluhan jemaat gereja menggelar ibadah minggu di jalan seberang Istana Negara untuk mendesak pemerintah menjamin hak mereka untuk beribadah. Mereka bahkan berencana menggelar ibadah Natal di aspal untuk ke-7 kalinya. Itu merupakan salah satu contoh intoleransi yang ada di Indonesia, karena di mana saat agama itu sudah tidak ada keadilan, maka di sana pertanyaan untuk rakyat Indonesia apakah sudah rukun dalam beragama. Jadi, apakah penting moderasi beragama itu untuk membangun paham beragama dari setiap agama yang ada di Indonesia? Sekian penjelasan pentingnya moderasi beragama dari saya. Menurut kalian, apakah moderasi beragama itu penting untuk diterapkan terutamanya di negara Indonesia tercinta? Apalagi Indonesia sendiri terkenal dengan banyaknya keanekaragaman, mulai dari agama, suku, ras, budaya, dan adat istiadatnya. Moderasi beragama sendiri merupakan salah satu wujud dari adanya cara atau manfaat untuk meningkatkan toleransi antar agama. Untuk itu, kita harus menerapkan moderasi agama sebagai suatu cara paham baru untuk kita mencapai kedamaian dan keselarasan. Saya, Nilo Madari Suaryani, terima kasih sudah menonton video ini, dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Yang saya tampilkan sekarang adalah salah satu foto dokumentasi pribadi saya yang pernah saya abadikan saat saya melakukan perjalanan agama, yaitu melukat tepatnya di Tirta Empul yang ada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Ini adalah salah satu contoh dari pembahasan yang saya bahas hari ini, yaitu moderasi beragama, di mana di sana terlihat adanya keceriaan, keakuran dari saya sendiri dengan orang luar dan dengan terutamanya orang dengan agama yang berbeda. Di sana sangat terlihat di mana kami sebagai orang yang memiliki perbedaan dalam segi agama dapat bersatu dalam keharmonisan, di mana dapat membentuk suatu dokumentasi, yaitu potret dengan senyuman yang ramah dan baik. Dan saat selesai sesi foto itu terjadi, saya mengucapkan terima kasih kepada mereka, dan begitu pun respon mereka yang sangat baik terhadap saya.